Ya, gue hadir lagi. Kali ini gue mau membahas soal timnas U20 yang baru jadi juara. Kemarin gue posting, ternyata heboh sampai ada Indopost telepon gue minta wawancara, gue kasih wawancara. Tapi memang ada beberapa akun di medsos yang biasa jiplak, cari sensasi, followernya banyak, nyinyir tanpa mempertanyakan alasan di belakang itu. Jadi yang gue posting ini, gue posting Eko Yuli kalau nggak salah namanya, yang menjadi juara dunia angkat besi. Gue bilang yang kita lihat sekarang di media itu kan hanya U20, oke? Gue bilang U20 yang kita harus apresiasi itu atlet kita yang menjadi juara dunia. Karena pada saat lu jadi juara dunia, lu mengalahkan Amerika, Soviet, Cina, Jepang, Eropa, dan lain-lain. Semua lu kalahkan karena di dunia lu hanya nomor 1, oke? Itu apresiasi luar biasa buat kita, ya. Maka dari itu gue sebut yang harus diapresiasi ini Eko Yuli, bukan yang cuman baru menang di level ASEAN. Masuklah itu para netizen kardus yang merasa ini harus apresiasi. Gue tidak pernah bilang tidak apresiasi, tapi yang gue katakan adalah jangan terlalu berlebihan. Dan itu sekarang kita lakukan, yang sudah kita lakukan juga sebelum-sebelumnya. Ini gue kasih alasannya. Masih ingat nggak U19 juara AFF? Betapa lebaynya apresiasi kita terhadap mereka, oke? Dari media, dari fans, dari supporter, bla bla bla. Masuk ke AFC U20, hasilnya apa? Mungkin semua netizen kardus kena amnesia, lupa semua. Nih gue kasih tahu lu, 0 menang, 0 seri, dibantai kiri kanan. Apa itu nggak memalukan? Itu berkat salah satu, ya kalian terlalu memberikan exposure berlebihan. Ini masalah mindset. Kekuatan manusia untuk sukses itu mindset, ada di otak, oke? Kalau kita sudah menempatkan diri kita untuk target di mindset kita Asia. Kenapa Asia? Karena kalau masuk 4 besar Asia kita bisa ke Piala Dunia. Mindset Asia, ASEAN itu seperti yang Bu Sekjen PSSI katakan, itu hanya seperti uji coba, middle target. Nggak juara pun nggak masalah, yang penting kita lolos ke Asia. Itu yang gue maksud. Kenapa? Karena kolam ikan kita dengan pemain berbakat itu jauh lebih banyak daripada negara-negara lain, daripada Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Kalau lu punya kolam ikan lu kelas dunia lah, lu kasih makan tiap hari, makanan lu kualitas sampah, berkembang nggak ikan? Nggak berkembang, tetap kecil terus. Tapi yang lain, ikannya jauh lebih sedikit, dikasih makanan bagus, berkualitas, ikannya akan jadi berkembang, jadi besar, dijual jadi mahal. Ibaratnya seperti itu. Kita itu punya talenta luar biasa. Bukan dari pemain senior, dari pemain kecil yang sudah bermain bola. Di desa-desa, di kampung, di ujung dari Sabang sampai Merauke, di ujung dari ujung sampai ujung, itu banyak banget. Berapa ratus ribu, puluh ribu SSB yang kita miliki. Jadi pemain yang berbakat kita, yang bermain bola, yang kedepannya bermimpi untuk menjadi pemain pro dan masuk ke timnas, itu jauh lebih banyak daripada Vietnam dan Thailand. Paham nggak lo semua? Yang sok-sok nyinyir jagoan cuman di belakang handphone doang, nggak pernah kasih solusi. Maka dari itu gue selalu bilang, entah timnas ini itu apa, jangan kita fokus ke ASEAN. Untung PSSI sudah berubah, dan apa yang Bu Tisha katakan benar sekali. AFF itu hanya ajang uji coba. Target kita di AFC, jangan sampai kita U19 dan U20 waktu itu di bawah Indra Safri juga loh. Jangan sampai kita dihajar kiri kanan di Asia. Caranya gimana? Ya merubah mindset, merubah pola pikir. Kalau lu bisa mikir ya, menempatkan diri lu tuh lebih tinggi. Kalau semua dari fans, dari apa, menempatkan diri lu lebih tinggi Asia,
kita tidak cepat puas, ujung-ujungnya secara tidak langsung kita akan bekerja ke sana. Kita akan latihan lebih keras lagi. Sekarang gue tanya, fair, jujur aja. Pada saat kita lolos, menang, seri menang. Berapa kali kita bermain bagus? Sekali? Mungkin sekali doang atau nggak ada. Tapi kita lolos karena lawannya jelek juga. Nah, ini yang harus kita kupas. Karena pada saat kita masuk ke Asia dan kita mempertahankan level ini, kita akan dibantai. Kenapa? Kita nggak berkembang. Karena dengan bermain jelek pun kita bisa jadi juara. Ngerti nggak? Jadi justru untuk gue pelecehan kalau level kalian hanya AFF, hanya ASEAN. Lu merendahkan martabat para pemain sepak bola Indonesia. Kalau lu level lu hanya AFF. Level kita itu jauh lebih besar, lebih tinggi. Level kita itu Asia, benar-benar bisa bersaing di Asia. Caranya gimana? Rubahlah itu mindset dulu. Semua dari akun-akun abal-abal yang di IG yang merasa dirinya paling hebat, bisanya nyinyir doang, dan para netizen kardus, tetap kritis. Gue tidak pernah mengapresiasi U20, apresiasi dong. Tapi santai aja, karena ini bukan target utama. Target utama tahun depan atau 2 tahun lagi, whatever di Asia. Mungkin jadi U23 atau U berapa? U23 ya. Lihat gimana prestasinya, bisa nggak perform seperti di ASEAN. Kalau permainan tidak dirubah, bakal dibantai juga. Kayak U19 ke U20. Ini U22 ke U23, bakal dibantai juga. Kenapa? Karena orang berpikir semua, oh toh kita juara AFF dengan bermain seperti ini. Enggak, salah besar. Lu harus lihat cara bermain lu seperti apa. Masih banyak PR, perjalanan masih jauh. Gue mending masuk ke 4 besar di Asia tanpa medali, habis itu kalah, daripada cuman medali juara di AFF. Kenapa? Pada saat lu masuk 4 besar, lu bisa ke Piala Dunia. Orang lupa itu. Itu nggak di futsal, nggak di sepak bola, sama aja. AFF itu hanya target. Makanya semoga, ya kalau namanya tolol kepala batu ya nggak akan berubah juga sih. Tapi semoga yang agak pintar, punya pemikiran terbuka, itu berpikir bahwa kita ini negara besar, pemain bola kita itu banyak banget. Jadi jangan cuman AFF. Untuk gue menyedihkan kalau orang cuman fokus ke AFF. Itu bukan fokus. Ada yang nyinyir, emang lu dulu pernah menang juara apa dengan futsal? Lu salah besar. Thailand, Vietnam, Australia itu udah langganan Piala Dunia. Vietnam sekali ke Piala Dunia. Tapi kalau di futsal lu bisa ngalahkan Thailand, lu ngalahkan tim yang sudah langganan di Piala Dunia. Level mereka itu sudah dunia. Jadi ASEAN itu di futsal jarak antara negara kecil dan negara besar itu tipis, nggak kayak di sepak bola. Jadi kalau lu nggak tahu fakta, lu mending lu diem aja. Ya kecuali lu emang tolol, jadi susah. Nggak bisa dirubah. Oke? Jadi sekali lagi, untuk orang yang merasa dirinya pintar dan lain-lain, bukan gue tidak apresiasi, tapi kita harus lebih mengapresiasi yang sudah level dunia, terutama untuk yang punya power, yaitu media. Orang kayak Yuli Eko itu langka di negara ini. Dia udah mengharumkan merah putih di level dunia. Oke? Itu yang harus masuk TV kiri kanan. Sekarang kalau sepak bola dapat 2,1 M dari Menpora, itu juara dunia dapat berapa? Ngerti nggak? Jadi kembali lagi, kita harus kritis, kita harus punya mindset lebih tinggi, bukan hanya AFF. Kenapa? Karena pemain bola kita yang berbakat jauh lebih banyak. Entah caranya gimana, itu kita lihat, perlahan kita perbaiki terus. Tapi kita tetap kritis, buat apa kita puji-puji? Apakah mereka lebih hebat kalau kita memuji mereka terus? Kan enggak. Justru kita nggak boleh lihat menang kalah, atau kita lihat cara bermainnya gimana. Karena kalau lu bermain seperti ini di level ASEAN, belajar dari U19, U20. Lu mau U23 masuk AFC dibantai lagi semua, kalah lagi semua, mau seperti itu? Gue enggak. Gue baru situ gue akan malu. Apakah kita bisa? Sangat bisa, kalau kita merubah mindset kita. Jadi jangan puas dengan cuman AFF. Bukan tidak apresiasi atau enggak, tapi kita harus lebih kritis. Perbaiki dari sisi strategi dan lain-lainnya.
Fokus ke Asia. Lihat tuh negara Jepang, Korea, Iran, Saudi bermain seperti apa. Kita harus adaptasi ke sana. Nah, kalau kita sudah biasa main di level Asia, beradaptasi, kita akan maju. Karena jumlah pemain kita bola lebih banyak. Paham? Oke? Jadi jangan cuma lu jagoan di belakang handphone cuma nyinyir-nyinyir doang. Kasian lo. Gue kesian sama orang-orang kayak lu, nggak berkualitas, nggak ada nilainya di dunia nyata. Thanks.